Menyaksikan Breaking News Kompas TV dari sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Saat ini sidang masih diskors dan untuk nanti agenda sidang akan menghadirkan 5 saksi dari pihak Peggy Setiawan yang memberikan kesaksian, antara lain adalah teman kerja Peggy Setiawan dan juga Liga Akbar, salah satu saksi mahkota yang sempat disebut oleh pihak kepolisian yang saat ini tengah mencabut BAP di pihak kepolisian, dan saat ini sidang masih diskors dan rencananya akan kembali dilanjutkan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pada saat sebelum sidang diskors, pihak dari Peggy Setiawan menghadirkan ahli hukum pidana Universitas Jayabaya yakni Suhandi Cahaya yang jadi juga sempat menjelaskan terkait dengan pokok formil dari sidang gugatan pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan. Ahli hukum pidana ini juga menjelaskan penyitaan barang bukti yang disebut ilegal bila tidak ada izin sita atau izin persetujuan sita. Apakah boleh ketika seorang polisi atau seorang penyidik datang ke rumah seseorang? Pemohon mic-nya didekatkan. Ya. Apakah boleh secara hukum atau secara moral seseorang penyidik atau pihak kepolisian datang ke rumah seseorang yang kemudian melakukan penyitaan dengan penyitaan terhadap barang bergerak, kemudian tidak ada suratnya atau tidak pernah ada surat terhadap barang penyitaan tersebut? Apakah itu boleh? Tidak boleh, PH. Tidak boleh. Iya, karena penyitaan yang dilakukan oleh penyidik itu ada dua macam. Pertama, dia mesti ada izin sita dari pengadilan. Kalau dia sudah menyita, itu dalam waktu 3 hari, dia mesti ada persetujuan sita dari pengadilan juga. Jadi itu dalam 3 hari dia berkewajiban melakukan sita. Saya mau kasih contoh lagi kepada Bukan melakukan sita, PH. Jadi kalau dia sudah nyita, kalau sebelum nyita dia mesti dapat izin dari pengadilan. Kalau dia tidak bawa izin dari pengadilan, dia bisa nyita langsung karena takut hilang atau apanya benda-benda itu, maka setelah dia nyita, dia mesti ada setelah 3 hari mesti ada persetujuan dari pengadilan. Ya, kalau ini tidak ada dua-duanya, ya penyidiknya salah. apakah waktu 3 hari tersebut itu diatur dalam undang-undang? Ada dalam KUHP. Ada dalam undang-undang. Ya. Jadi kalau seumpama tadi ahli mengatakan dia dibatasi oleh 3 hari. Kalau seumpama, apakah bisa didispensasi ketika penyidik memberikan informasi 1 bulan? Nggak bisa. Tidak bisa. Nggak bisa. Itu dianggap bahwa penyitaan tersebut adalah ilegal. Ilegal. Apakah ini masuk dalam ranah pra-peradilan? Ya, kalau misalnya penyitaannya ilegal itu masuk dalam peradilan. Dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, ahli hukum pidana Suhandi Cahaya juga dicecar hakim soal keabsahan penetapan tersangka lewat 2 alat bukti. 2 alat bukti yang dimiliki penyidik kepolisian Polda Jawa Barat untuk menetapkan status tersangka. 2 alat bukti yakni saksi dan ahli. Ahli hukum pidana menyebutkan penyidik masih perlu petunjuk lain, yakni dengan melakukan gelar perkara. Setelah rampung melakukan gelar perkara dan mengantongi 2 alat bukti, penetapan tersangka dianggap sah. Saksi, Beda. ahli. Beda. Seperti saksi, ahli, surat, Ya, keterangan surat, terdakwa, keterangan beda itu sama ya. petunjuk. Nah, cukup nggak penyidik itu hanya punya saksi dan ahli? Saksi Menurut dan pengetahuan ahli saudara, sebagaimana mengenai pendapat saudara, ya. pasal 184 KUHP tuh. Ya. Sebetulnya kalau kita nilai yang apa yang diterangkan oleh saksi dan apa yang diterang oleh ahli itu belum cukup mestinya. Mestinya cukup. ada petunjuk yang lain lagi. Apa itu? Harusnya apa? Ada alat bukti yang lain. Nah, oke. Ada petunjuk tadi. Ya. Terus misalnya penyidik itu menyimpulkan keterangan saksi dan keterangan ahli bersesuaian. Mereka menyimpulkan itu ada petunjuk. Apa bisa seperti itu? Mestinya ada gelar lagi yang mulia. Ada yang baru lagi. Bukan ada digelar tuh sebagaimana Perkap 16 tahun 2019 Perkapnya ada gelar Kapolri. perkara. Ada gelar tuh. Oke, dari gelar perkara pun disimpulkan seperti itu. Gimana? Ya, kalau gelar perkara itu mestinya
tersangka atau kuasa hukumnya mesti dipanggil untuk membela diri, yang mulia. Iya, enggak, ini bukan terkait itunya, terkait keabsahan untuk penetapannya itu, Pak. Iya, kalau sudah ada gelar ya. Sah atau tidak? Penetapan dianggap sah kalau sudah ada gelar. Dianggap sah kalau sudah ada gelar perkara, Iya. walaupun alat buktinya saksi, ahli, dan petunjuk dari keterangan dua alat bukti itu. Iya. Oke, lanjut. Dalam sidang pra-peradilan yang digelar hari ini, kuasa hukum Peggy Setiawan meminta pendapat ahli hukum dan acara pidana soal dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam penetapan Peggy sebagai tersangka. Menurut ahli, ada atau tidaknya dugaan pelanggaran HAM sedianya dibuktikan di pengadilan HAM, bukan di pra-peradilan. Menurut Amdi Hamzah, pelanggaran hak asasi manusia itu tempat mengadunya di pra-peradilan. Betulkah demikian? Mohon dijelaskan. Jadi masalah pelanggaran hak asasi manusia itu belum masuk ruang lingkup peradilan. Itu pendapat Profesor Andi Hamzah yang sudah di recognition, sudah diakui cuma 4 tadi. Salah tangkap, salah tahan, salah sita, dan salah menetapkan Kalau sebagai pelanggaran tersangka. HAM itu di mana diadilinya? Kalau pelanggaran HAM ya gugat di pengadilan. Pengadilan mana? Baik, saya lanjutkan. Pengadilan negeri. ahli. HAM. Pengadilan HAM. Ya, lanjut. Baik, saya lanjutkan. Pra-peradilan itu merupakan pengawasan terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum. Betul. Seumpama terjadi salah tangkap, bukankah itu melakukan pelanggaran HAM terhadap seseorang? Iya. Masuk pelanggaran HAM. Kalau masuk pelanggaran HAM, itu PH mesti nuntutnya di pengadilan HAM dengan tuntutan ganti rugi. Kalau misalnya masalah salah tangkap itu, untuk membuktikan bahwa itu salah tangkap, itu mesti satu fokus aja, itu masuk dalam ranah pra-peradilan. Baik, coba saya ingin memperjelas pertanyaan saya, ahli ya. Menurut Amdi Hamzah 1986.210, pra-peradilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran hak asasi manusia. Ini menurut Andi Hamzah, kan begitu ya. Yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHP banyak disemangati dan merujuk pada hukum internasional yang telah menjadi international customary law. Ya. Mohon diterangkan. Jadi pendapat dari Profesor Andi Hamzah tadi itu belum termasuk apa yang dilegalize oleh pengadilan atau oleh undang-undang yang lain. Jadi belum ada contoh kasusnya yang sudah jadi jurisprudensi. Memang di dalam peradilan internasional, kebetulan saya dosen juga hukum pidana internasional, itu biasanya dilakukan di Belanda tuh, dengan istilahnya mahkamah internasional, mahkamah pidana internasional. Oleh karena itu, apa yang dikatakan pendapat Profesor Dr. Andi Hamzah itu belum ada contoh kasusnya atau yang sudah jadi jurisprudensi kayak Budi Gunawan atau misalnya Pak Menkumham atau misalnya lagi yang Dirjen Pajak tuh, itu sudah ada contoh. Nah ini kan belum ada satu jurisprudensi yang menyatakan bahwa pelanggaran HAM itu termasuk ranah dari pra-peradilan sebagaimana pasal 77 sampai 85 KUHP. Dalam sidang, tim hukum Peggy Setiawan bertanya kepada ahli pidana soal alat bukti berupa ijazah, foto, dan keterangan yang meragukan. Ahli menyebutkan bahwa penyidik seharusnya melengkapi alat bukti yang meragukan. Ahli, orang dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan, apalagi di kasusnya kasus pembunuhan berencana, 340. Apakah cukup dengan alat bukti yang menggunakan ijazah, KTP, foto, dan keterangan saksi yang sangat diragukan? Menurut saksi bagaimana terhadap tersangka itu? Itu masalah kematian atau pembunuhan itu melanggar hak asasi manusia atau melanggar HAM. Oleh karena itu semestinya penyidik mestinya memenuhi ketentuan sebagaimana pasal
184 KUHP. Ya, terkait dengan alat bukti yang meragukan tadi. Iya. Jadi kalau ada alat bukti yang meragukan dia mesti lengkapin semua supaya penyidik juga lebih aman yang mulia. Yang menilai yang meragukan itu siapa, Pak? Yang bisa menilai itu nanti sampai ke pengadilan. Kan misalnya dalam majelis kalau sudah dikasih register kasus pidananya. Kalau di pra-peradilan bolehkah hakim pra-peradilan ini alat buktinya meragukan, ini sah, boleh nggak? Itu bukan ranah pra-peradilan. Kalau untuk menilai alat bukti bukan ranah pra-peradilan ya. Oke, lanjut. Jadi saksi gini loh saksi. Saya sebenarnya saudara ahli. Saya sebenarnya ahli saja digini ahli. Saya mau bertanya pada ahli ini kan mentersangkakan orang loh. Maksud saya dalam hal ini, apakah memang bukan wewenangnya sidang pra-peradilan? Jadi gini loh, maksud saya, ini kan alat buktinya sangat lemah, kualitasnya nggak ada. Kalau begini terus ya, bagaimana kepastian hukum terhadap di Indonesia ini? Ada kasus pembunuhan, ya ambil aja ijazahnya, ambil KTP, cari saksi, kan gitu loh. Menurut saya, mohon izin yang mulia, saya tambahkan sedikit. Jadi maksud saya, apakah mentersangkakan orang tersebut bagaimana? Menurut saksi sah atau tidak? Kalau hanya menggunakan alat bukti seperti itu? Iya, kurang banyak tuh alat bukti. Nah berarti masih diragukan kan? Iya. Wewenangnya pra-peradilan kan? Betul itu. Nah berarti saya mohon izin yang mulia agar panitera mencatat. Berarti ini adalah wewenangnya daripada sidang pra-peradilan. Gini, kita luruskan dulu. Boleh aja diajukan ke pra-peradilan. Tapi terkait pengujian, ini meragukan, ini sah. Saya ulangi lagi, saya berhak nggak? Ini meragukan nih. Iya itu majelis yang hakim tunggal pra-peradilan yang punya hak. Boleh. Iya. Oh ini keterangannya meragukan. Iya. Meragukannya itu apa? Istilah meragukan. Tidak bisa dipercaya. Keyakinan. Iya keyakinan hakim. Pra-peradilan bisa menggunakan keyakinan. Iya. Bisa. Bukan hakim pokok perkara. Pokok perkara lebih yang mulia. Formalitas juga ada unsur keyakinannya. Iya. Kalau misalnya hakim tunggalnya nggak yakin, jadi nanti hakim tunggalnya salah mutus juga. Apakah saya dalam mengadili menyatakan tidak sah secara meyakinkan? Apakah ada putusan pra-peradilan? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Kalau memang tidak ada, kenapa menurut ahli itu hakim itu keyakinan? mungkin. Sementara dalam pokok perkara keyakinan itu dimasukkan. Di telah dalam terbukti secara sah dan meyakinkan. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Di dalam putusan pra-peradilan yang saya baca yang 5 tadi, itu tidak ada dituliskan karena berdasarkan keyakinan dari hakim pra-peradilan. Nah, kenapa? Setidak-tidaknya hakim itu kan dia mesti tahu kenapa kasus itu mesti ditolak, kenapa kasus pra-peradilan itu mesti dinyatakan tidak dapat diterima atau diterima. Gini, kebenaran pra-peradilan dengan putusan perdata apa bedanya? Kalau kebenaran putusan perdata itu kebenaran formil. Kalau kebenaran putusan pra-peradilan itu kebenaran material. Material, berarti masuk ke materi ya? Ya, material wahid. Oke. Lanjut silakan. Hingga saat ini sidang pra-peradilan masih diskors untuk sementara waktu hingga nanti dilanjutkan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan sidang akan menghadirkan 5 saksi dari pihak tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat ini di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat sudah ada jurnalis Kompas TV, Fida Alatas yang tengah memantau jalannya persidangan sejak dari pagi tadi. Fida, hingga saat ini apa saja dan siapa saja yang saksi akan dihadirkan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan dan rencananya apakah kelima saksi ini akan menghadiri persidangan kali ini? Ya, Juno, setelah keterangan dari saksi ahli ini diberikan dalam agenda sidang pra-peradilan dengan agenda pembuktian dari pihak pemohon, maksud kami Peggy Setiawan, dari pagi hingga siang hari ini, maka setelah skorsing, setelah kemudian isoma yang kemudian diberikan dari majelis hakim, ini rencananya akan ada 5 saksi yang juga nanti akan memberikan keterangannya. Dan kelima saksi ini adalah saksi-saksi yang kemudian memberikan keterangan yang dinilai bisa meringankan posisi dari Peggy Setiawan, tersangka
kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Namun lebih lengkapnya, Juno dan juga saudara, kita akan berbincang langsung dengan tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Ada Pak Marwan Iswandi di sini. Bapak, selamat siang, Pak. Siang, Mbak. Oke. Pak, tadi sudah banyak kemudian yang diberikan keterangannya oleh saksi ahli begitu ya dalam sidang pra-peradilan. Apa saja Pak yang bisa di-highlight kemudian dari keterangan-keterangan saksi tersebut yang diberikan? Yang jelas Mbak, kesimpulannya Mbak ya, satu, kalau yang namanya DPO, itu kan untuk menggugurkan DPO itu nggak bisa serta-merta begitu aja. Ini mudah dari ini, harus ada proses-prosesnya. Itu yang pertama. Yang kedua, DPO-nya, kalau DPO kan namanya Peggy Perong. Sementara yang ditangkap ada klien kami, Peggy Setiawan. Saya bertanya, bagaimana status tersangka seperti itu? Harus batal, harus digugurkan, harus dibebaskan. Gitu menurut keterangan dari saksi ahli. Bahkan saya ulas lagi, saya pastikan lagi. Pas terakhir itu bagaimana saya bilang, kalau orang ada kesalahan seperti ini, ada yang namanya DPO, namanya Peggy Perong, sementara yang ditangkap Peggy Setiawan. Menurut dari saksi ahli harus dibebaskan dan gugur. Nah ini kan menurut dari, tapi semuanya ada keputusan dari hakim. Ya semoga hakim ini ya, hakim yang bijaksana dan hakim ini tidak dibawa tekanan, tidak terintimidasi. Tapi semuanya jelas sudah terang benderang. Kalau menurut dari seorang ahli dapat dipercaya loh. Dia mengatakan itu harus digugurkan tersangkanya pada Peggy Setiawan, harus dibebaskan. Baik, karena tadi sebetulnya saksi ahli juga menyebutkan terkait pembatalan DPO begitu ya Pak ya, di mana ada beberapa prosedur hukum yang harus dilakukan, diantaranya dilakukan gelar dengan disaksikan institusi kepolisian secara keseluruhan, betul ya Pak? Betul sekali, betul. Semuanya yang dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat sudah keliru. Nah kalau keliru harus kita perbaikin kan gitu loh. Perbaikin kata saksi ahli tadi ya di pra-peradilan ini. Makanya tinggal kita menunggu putusan hakim. Tapi udah jelas terang benderang, saksi ahli mengatakan semua perbuatan dilakukan oleh Polda Jawa Barat itu adalah keliru dan salah dan harus diperbaiki di pra-peradilan tadi. Ya tadi udah jelas, udah terang benderang semuanya. Ya. Pak, terkait kemudian saksi ahli yang besok ini rencananya juga akan diberikan atau dihadirkan nih oleh pihak termohon yakni Polda Jawa Barat. Apakah Bapak optimis saksi ahli ini juga akan kemudian menyampaikan hal yang sama atau sependapat dengan saksi ahli di hari ini? Kita lihat saksi ahli dari mereka. Ya, yang jelas saya mengatakan Polda Jawa Barat lawan Peggy Setiawan, dalam hal ini kami sebagai kuasa hukumnya, sudah saya nilai 2-0. Kemarin, waktu permohonan kami, ini kita ambil dari 2-0 ya, permohonan kami mengatakan jawaban mereka itu tidak ada nyambung sama jawaban kami. Jawaban kami itu, kenapa klien kami ditersangkakan, kenapa klien kami ditahan, tapi jawaban mereka adalah jawaban dari BAP, copy paste BAP, dan mereka juga mengatakan Mbak ya, dulu mereka ini mendua, jadi tidak konsekuen. Dulu pernah mengatakan kalau si Dani dan si Andi adalah fiktif. Tapi kemarin diangkat lagi. Ini memang sangat lucu. Jadi kayak sidang kayak lucu-lucuan sidangnya jadinya Mbak. Baik, artinya kemarin BAP yang kemudian dibacakan sebagai jawaban dari surat permohonan begitu ya, dari Peggy Setiawan ini adalah membacakan BAP di tahun 2016 silam, di mana ada 2 DPO yang sebetulnya sudah dihapuskan begitu ya, tapi kembali dibacakan. Pak, tapi yang juga jadi sorotan ini adalah kemudian banyak sekali keberatan-keberatan yang dilontarkan oleh pihak termohon yakni Polda Jabar selama kemudian saksi ahli ini memberikan pendapatnya begitu ya, utamanya terkait masuk atau tidaknya apa yang dibahas barusan ini ke dalam ranah pra-peradilan. Saksi atau termohon ini kan menyebut bahwa sebetulnya hal-hal yang disebutkan ini tidak masuk dalam ranah pra-peradilan. Bagaimana melihatnya Pak? Iya, kalau saya memaklumi mereka karena mereka nggak paham. Kalau mereka paham nggak berbicara seperti itu Mbak. Karena orang Polda Jawa Barat dalam hal ini yang kuasa hukumnya tadi nggak paham. Makanya saya bilang ngelantur semuanya, dari kemarin kan ngelantur. Pertanyaan kami lain, jawaban kami ya kalau bertanya gitu kan menganggap saya maklum karena mereka nggak paham. Itu ya sana Mbak. Baik. Setelah ini ada 5 saksi betul Pak yang akan diperiksa. Apa saja kemudian Pak yang ingin digali mungkin dari kelima saksi ini? Jadi Mbak, saksi kami ini Mbak, 5 orang ini menyatakan kalau Peggy Setiawan pada waktu tanggal 27 Agustus 2016 adanya di Bandung. Itu yang perkuat dan kami perkuat lagi, kami ada beberapa berkas itu Mbak. Berkas-berkas yang dari kami. Iya.
Semoga, maka harapan kami, semoga hakim yang memimpin persidangan ini bijaksana dan tidak dibawa tekanan dan bebas merdeka. Insya Allah Mbak, kemenangan ada di tangan Peggy Setiawan. Terima kasih banyak Pak atas waktunya bersama kami di Kompas TV. Lancar-lancar, sehat selalu Pak. Baik Juno, itu tadi kemudian apa saja yang menjadi sorotan oleh pihak kuasa hukum dari Peggy Setiawan terkait berjalannya sidang hari ini dengan agenda pembuktian dengan diberikannya sejumlah pandangan dari saksi ahli hukum pidana. Dan setelah ini Juno dan juga saudara, sidang pra-peradilan dengan agenda pembuktian dari pihak pemohon yakni Peggy Setiawan ini akan kembali dilanjutkan dengan memeriksa ada 5 orang saksi yang akan dihadirkan untuk memberikan keterangan. Demikian, Juno. Baik, kita nantikan bagaimana lanjutan dari sidang pra-peradilan yang nantinya juga akan menghadirkan keterangan dari 5 saksi yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Fida Alatas dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dan saudara, ahli pidana Suhandi Cahaya memberikan tanggapan terkait 2 orang daftar pencarian orang atau DPO Andi dan Dani yang dinyatakan fiktif oleh penyidik dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Ia menilai perubahan status DPO tidak bisa dianulir atau direvisi kecuali terdapat berita acara DPO sudah ditangkap atau meninggal. Ketahui bersama telah termaktub dalam putusan pengadilan yang telah ingkrah atau berkekuatan hukum tetap yang mana sebelumnya diterangkan tercantum 3 DPO. Namun, diketahui saat ini bahwa 2 DPO lainnya yang justru mempunyai peranan lebih besar dinyatakan fiktif atau setidak-tidaknya dinyatakan dihapus. Pertanyaannya, apakah yang menyatakan atau menetapkan penghapusan 2 DPO tersebut dapat dikatakan melakukan contempt of court baik di dalam maupun di luar persidangan? Gini pertanyaannya. Bahkan yang mulia saya lanjutkan. Bahkan dapat dikatakan apakah dapat dikatakan obstruction of justice? Nah, gini, terima kasih. Siapa yang berhak untuk menetapkan DPO? Yang berhak menetapkan DPO itu ya dengan penyidik. Sekarang siapa yang berhak untuk menghapus DPO? Yang berhak untuk menghapuskan DPO. Kan udah digampang, tiba-tiba dihapus. Siapa yang berhak? Ada nggak yang berhak untuk menghapus? Menganulir, merevisi. Gimana yang mulia? Menganulir, merevisi atau menghilangkan DPO dari daftar misalnya. Oh ini tidak jadi DPO lagi. Nggak bisa tuh. Nggak bisa. Iya kalau nggak ada berita acara bahwa DPO itu sudah betul ditangkap atau dia sudah meninggal. Itu kekal itu DPO itu. Iya, kalau misalnya tidak ada misalnya kekeliruan menetapkan si A DPO, ternyata si A ini menurut penyidik sudah meninggal. Pelaku. Misalnya bukan pelaku, tiba-tiba kan dengan perkembangan. Iya. Bisa nggak? Mesti ada gelar atau yang mulia. Iya, setelah gelar. Iya. Setelah gelar perkara menetapkan bahwa DPO itu harus direvisi karena si A sebenarnya bukan pelaku. Bisa enggak seperti itu? Bisa itu dengan ada gelar. Jadi gelar itu mesti dihadirkan semua institusi dari pihak kepolisian tuh. Syaratnya harus dilakukan dalam gelar. Iya. Ya, silakan lanjutkan dengan. Ya, saudara, itu tadi ahli pidana yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan terkait dengan sidang pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan, dan saat ini sidang masih diskors untuk sementara waktu hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan 5 saksi dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan. 5 orang saksi ini merupakan teman kerja Peggy Setiawan yang sebelumnya menyatakan bahwa mengetahui Peggy Setiawan tidak berada di Cirebon, Jawa Barat pada saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Melainkan Peggy Setiawan berada di Bandung, Jawa Barat untuk bekerja sebagai kuli bangunan di sebuah rumah yang juga nantinya pemilik rumah tersebut dihadirkan dalam persidangan pra-peradilan saat ini. Sebelumnya dari pihak Polda Jawa Barat menolak seluruh dalil gugatan pihak termohon yakni Peggy Setiawan. Dalil yang dia sebutkan atau Polda Jawa Barat sebutkan bahwa adanya ketidaksesuaian dalam materi perkara, bahwa ini adalah sidang pra-peradilan yang hanya bersifat formil terkait dengan penetapan tersangka Peggy Setiawan, bukan masuk dalam pokok perkara peradilan. Dan saat ini tim dari Polda Jawa Barat juga
mengungkapkan adanya keterangan dari tim psikolog forensik terkait dengan tes psikologi terhadap Peggy Setiawan yang disebut oleh Polda Jawa Barat memiliki kecenderungan berbohong dan juga manipulatif. Namun demikian, pihak dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan menyatakan menemukan 18 kejanggalan dari penetapan tersangka Peggy Setiawan. Salah satunya yakni bahwa Peggy Setiawan ini bukanlah DPO Peggy Peron yang terlibat dalam kasus dugaan pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam.